atau tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Saifuddin Al-Qurlani atau yang biasa dikenal Kiai Bregedet. Nanti bisa diminta keterangan dari Bapak Kiai, apa itu? Kenapa dipanggil Bapak Kiai Bregedet? Kami persilahkan kepada Bapak Kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu man jama'a
li maulidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwanan wa hayya lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Wa qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bapak Ahmad Bukhari Muslim. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas atau Musola Al-Ikhlas, yaitu Bapak Aib Saiful Anwar beserta istri dan keluarga. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 003, yaitu Bapak Usman. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 004, yaitu Bapak Hadi. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 018, yaitu Bapak Hendrik Dunan. Beliau ini aslinya dari Padang ya, betul kan ya? Oh iya. Juga yang saya hormati Bapak Ketua RW 09, yaitu Bapak Haji Sukamto. Ini biasanya kalau Sukamto ini dari Jawa biasanya. Bener kan ya? Jawa ya? Oh Jawa Barat. Oh Cikarang. Ya Jawa Barat kan. Yang saya hormati Bapak Ketua Porsildami Forum Silaturahmi Desa Sukadami, sekaligus sebagai Bapak Ketua FKDKM, Bapak Ketua Forum Komunikasi Dewan Kemakmuran Masjid atau Musola Perumahan Wahana Cikarang, yaitu yang terhormat Bapak Amil Salimun. Juga alhamdulillah hadir yang saya hormati Bapak Bimaspol, Bapak Surono, Bapak Bimaspol Polsek Sukadami. Juga yang saya hormati segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, bil khusus Bapak Lurah beserta Ibu, Bapak Ketua MUI Desa Sukadami, Bapak Ketua BPD, teristimewa untuk para tuan-tuan guru, para alim ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, yang seluruhnya saya hormati. Yang seluruhnya mudah-mudahan oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat, johir dan batin, dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, dikaruniai umur yang panjang yang barokah, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat,
putra-putrinya semuanya oleh Allah dijadikan putra-putri yang salih dan salihah, yang beriman kokoh, berakhlak mulia, berilmu manfaat, berguna bagi agama dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, para pemuda, para pemudi, remaja-remaji, santriawan, santriawati, karyawan, karyawati, tanpa kecuali semuanya saya hormati. Mohon maaf kalau umpama saya tidak menyebutkan namanya satu persatu. Namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu seluruhnya yang hadir dalam acara yang mulia ini, yaitu acara memperingati hari dilahirkannya Paduka Alam yang mulia, baginda tercinta. Beliau adalah the big person in the world, manusia besar di alam dunia, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Semoga seluruh pihak, seluruh masyarakat, seluruh warga, seluruh kaum muslimin laki-laki perempuan yang telah ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan hartanya, pikirannya, tenaganya, atau apapun untuk terselenggaranya acara yang sangat mulia ini demi menghidupkan agama Islam, demi mensiarkan agama Islam, juga demi untuk kita membuktikan kecintaan kita kepada beliau, karena kita mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat. Mudah-mudahan seluruh pihak yang telah ikut membantu, berpartisipasi, yang punya harta bersedekah dengan hartanya, yang punya ilmu bersedekah dengan ilmunya, yang punya tenaga bersedekah dengan tenaganya untuk terselenggaranya acara memperingati Maulid Nabi Agung di musola kita ini. Mudah-mudahan seluruhnya amal kebaikan Bapak, apa yang telah Bapak Ibu infakkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh lebih baik, dengan balasan yang lebih barokah, dengan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Semuanya oleh Allah dikumpulkan bersama para siddiqin, para syuhada, para solehin, bersama rombongan orang-orang ahli surga di bawah arasnya Allah, dan semuanya mendapatkan air dari telaga Rasulullah yang ada di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Bu, ini kayaknya banyakkan ibu-ibunya nih. Ibu-ibu yang kompak ya. Tuh lihat ibu-ibu tuh kompak tuh. Hariannya seragamnya pakai seragam tuh. Nggak tahu itu seragamnya udah lunas belum, Bu? Mudah-mudahan udah lunas semua ya. Bercanda, Bu, bercanda. Gak usah marah. Lo begitu saja kok marah. Lo begitu saja kok keki. Padahal cuma bercanda, kenapa diambil hati? Ibu-ibu kompak nih, banyakkan ibu-ibu nih. Ibu-ibu, tapi katanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, nanti di neraka banyakkan ibu-ibu, banyakkan bapak-bapak. Rasulullah menjawab, banyakkan ibu-ibu katanya. Gimana ini? Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir semuanya ahli surga, amin. Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam sangat amat penting, sangat amat perlu untuk selalu mengenang kelahiran Paduka Alam yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Karena dengan memperingati hari kelahiran beliau, dengan merayakan maulid beliau, insya Allah persatuan dan kesatuan umat Islam akan tetap terjaga. Ukhuwah Islamiyah kita,
silaturahim kita akan tetap terpelihara dengan memperingati Maulid Nabi Agung. Insya Allah syiar ajaran Islam akan tetap terjaga. Dan ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karenanya siapapun umat Islam yang ikut berpartisipasi, ikut menyumbang, ikut berinfak, ikut bersodakoh untuk terselenggaranya acara memperingati Maulid Nabi, walaupun sodakohnya hanya 1 dirham, walaupun sodakohnya kecil, enggak besar, tapi sodakoh itu kita keluarkan semata-mata karena Allah, atas dasar kecintaan kita kepada Rasulullah. Maka insya Allah orang yang seperti ini kelak akan menemani Sayyiduna Abu Bakar Siddiq di dalam sor. Bu, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi, mengandung lagi. Mau agak satu. Bu, jawab jujur Bu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Siap Bu, jujur? Bu, pengen masuk surga, pengen masuk neraka? Benar. Pengen menemani Abu Bakar Siddiq di surga apa pengen menemani Fir'aun di neraka? Kalau ibu ikut berpartisipasi, ikut berinfak, ikut bersedekah untuk terselenggaranya acara memperingati Maulid Nabi Agung Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan dia akan menemaniku di dalam surga. Alhamdulillah. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Utsman bin Affan, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhum ajmain. Mereka semuanya termasuk 10 sahabat mubasyirina bil jannah yang mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah bahwa mereka semuanya adalah ahli surga. Bu, pengen masuk surganya sekarang apa nanti atau bareng-bareng? Nanti. Nggak mau sekarang. Kenapa? Oh, belum siap. Ya sama, saya juga nanti aja ya bareng-bareng ya. Iya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Annal qabra awalu manajilil akhirah, Pak inna jaminhu pama ba'dahu aisyara minhu wa illam yanju minhu pama ba'dahu asaddu minhu. Alam kubur, Bu, alam kubur itu rumah masa depan kita. Betul? Rumah kediaman yang kita tinggali sekarang bersama keluarga itu rumah sementara. Cepat atau lambat pasti akan kita tinggal. Manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita, lalu kemudian kita mati, maka mau tidak mau pasti
kita akan menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur, yang luasnya seukuran luas badan kita, baik pejabat, rakyat, jenderal, kopral, kiai, santri, guru, murid, karyawan, karyawati, siapapun, luasnya rumah masa depan adalah seukuran badan kita. Tapi itu alam kubur bisa menjadi taman sorga yang luas, yang indah, yang terang benderang. Kalau yang masuk ke alam kubur orang yang soleh. Tapi kalau yang masuk ke alam kubur, yang menjadi penghuni alam kubur adalah orang yang toleh, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, banyak melalaikan meninggalkan perintah-perintah Allah, banyak melanggar apa yang dilarang oleh Allah, maka bisa jadi alam kuburnya menjadi hufrah min hufari niron, lubang daripada lubang-lubang api neraka, dan alam kuburnya akan sangat sempit. Naudzubillah min. Ya tergantung siapa yang masuk ke dalamnya. Nah, alam kubur ini kata Nabi adalah tahap pertama menuju alam akhir. Sorga itu adanya di akhir. Berarti kalau kita pengen masuk sorga sekarang, ya mau tidak mau kita harus menempuh tahap pertama, yaitu alam kubur. Kita nggak mungkin mau masuk alam kubur kalau kitanya masih hidup. Berarti kita harus mati dulu. Jadi yang pengen masuk surga harus siap mati. Makanya kata Nabi, wahsub nafsaka alal mauta, persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian, karena yang namanya kematian pasti akan tiba. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, apabila kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun pekerjaan kita, kita tidak ada kemampuan untuk menolak datangnya kematian. Maka yuk siapkan, mumpung kita masih dikasih kesempatan hidup di alam dunia, yuk kita manfaatkan kesehatan badan kita. Ramaikan musola, ramaikan masjid untuk sholat berjamaah. Di sini banyak orang Sunda enggak? Banyak ya. Jangan sampai subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, mual murun. Naudzubillah min. Bola tanggal kia siap tim hadroh. Ini namanya tim hadroh apa nih? Al Haidar. Siap ya, Bu. Kita hiburan dulu Bu ya, biar nggak terlalu tegang. Ini kan sana situasinya kondisinya panas. Kalau ngomongnya tegang terus puyeng Pak ya. Ya yang dengernya puyeng, apalagi yang ngomongnya. Kita rileks dulu Bu. Kita hiburan dulu, kita sholawatan dulu ya. Kita sairan dulu. Ini sairan tentang sholat. Barang datang waktu subuh, jalma jalma kalakat tunduk, tinggalan sholat subuh, begitu jalma tepuku. Ini kayak apa ini? Kita paham nih. Apa ini? Kayak barang datang waktu lohor, barang datang waktu lohor, bapak-bapak
كل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Semuanya salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yasin habibillah Bu, Bapak, bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, pasti seluruh umat Islam di dunia ini pasti mengenal siapa Imam Syafi'i. Beliau imamul madhab, beliau ulama besar, beliau banyak karangan kitabnya. Di antaranya salah satu karangan kitab beliau yang paling terkenal adalah kitab Imam Syafi'i banyak diikuti oleh umat Islam di Asia Tenggara seperti di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan di beberapa negara yang lainnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau telah mengatakan, man jama'ah, barang siapa yang mengumpulkan li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghadiri acara Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwanan, akan saudara-saudaranya. Barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, baik saudara senasab, saudara sedarah daging, maupun saudara seiman, saudara seagama, saudara sebangsa, saudara setanah air, mereka kumpulkan saudara-saudaranya untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahaya alahum ta'aman. Kemudian ia menyiapkan makanan. Kemudian ia menyediakan makanan-makanan, hidangan-hidangan seperti yang kita lihat sekarang. Ini panitia mengumpulkan kita untuk menghadiri acara Maulid Nabi Agung, dan panitia menyuguhkan makanan-makanan, hidangan-hidangan. Wahaya alaum ta'aman wa amila ihsanan. Kemudian ia melakukan amalan yang baik. Artinya acara memperingati Maulid Nabi Agung diisi dengan acara-acara yang baik, diisi dengan acara-acara yang positif, diisi dengan acara-acara yang bermanfaat, acara-acara yang berguna. Seperti di awal dibuka acara ini dengan Fatihah, kemudian ada acara pembacaan sholawat sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat yang ke-33, surat Al-Ahzab juz 22 ayat 56, Allah memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, agar hendaknya semuanya bersolawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu. Dia simpuning keur ngomong ceramah ngomong kan itu Pak Kiai ceramah menikot tinggi juga mah. Mana ongkos di luhur kasur jeung pamajikanana keur naon meureun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya lumayan lah ya. Saya pernah juara 1 MTQ. Tapi MTQ-nya bukan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional, bukan. MTQ-nya kepanjangannya Musabaqah Tilawatil Kuburan.
Tapi benar sekitar tahun 80 saya ikut daftar lomba MTQ di Kecamatan Cibarusah yang diselenggarakan oleh ya Departemen Agama lah. Waktu itu saya masih ingat pesertanya ada 10 orang, laki perempuan. Alhamdulillah saya juara 1 karena yang 9 orang nggak datang. Ya saya juara 1 tanpa tanding. Alhamdulillah. Ulang ibu ya. Ya bu, kalau kita mendengar ayat Aulid menangkan, ya kita boleh menjawab Allah. Tapi kalau ayat Allah yang dibacanya tentang surga, kita berdoa Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jan. Kalau tentang neraka, Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan. Mohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Ini mah Allah semua. Surga Allah, neraka Allah. Dipukul rata semua. Yang habis gimana Pak Ustadz, saya nggak paham mananya. Ya makanya ngaji. Nggak apa-apa deh, lumayan. Ya, lumayan, tapi niatnya zikir dalam hati, niat menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Arab semangat Allah panjang. Makanya di Arab orangnya sehat-sehat, tinggi-tinggi, besar-besar. Kita ceking-ceking. Jawab awalnya sambil muak, sambil ngelai, ngantuk katanya. Sambil muak. Bu, kalau tangan saya belum turun, ibu jangan dulu berhenti, Allah terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, latihan napas supaya jauh dari penyakit bengek. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat ini Bapak Ibu, yaitu surah 33, surah Al-Ahzab juz 22 ayat 56, Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya bermula Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Coba, Allah saja bersolawat sama Nabi. Seluruh malaikat saja yang ada di langit di bumi bersolawat sama Nabi. Apalagi kita yang notabene kita mengaku umat beliau, yang notabene kita cinta kepada beliau, yang notabene kita mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat, yang notabene kita mengharapkan air telaga beliau di hari kiamat. Dan apabila kita meminum air telaga beliau, mantap untuk selamanya, kita tidak akan pernah merasa dahaga lagi sampai kita masuk ke dalam surga. Yang notabene kita ingin bertemu dengan beliau di dalam surga. Kita harus memperbanyak membaca sholawat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Sebab beliau bersabda, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka tentu ia akan banyak menyebut yang ia cintainya.
Apabila kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, apabila benar-benar di hati kita tertanam rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah, maka tentu kita akan banyak menyebut nama beliau dalam bacaan sholawat. Bu, sama saya mau dikasih doa, mau nggak nih? Doa ini kalau sudah hafal, baca setiap selesai sholat 5 waktu minimal 1 kali, jangan dilewatkan, jangan dilupakan. Isi doa ini pertama kita memohon kepada Allah agar kita oleh Allah diberikan rezeki bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Barang siapa yang berziarah ke makam beliau di kota Madinah Al-Munawwarah, maka annama jaroni fitunya, maka sungguh seakan-akan ia berkunjung kepadaku di waktu aku masih hidup di alam dunia. Dan barang siapa yang berkunjung kepadaku di waktu aku masih hidup di alam dunia, maka aku akan dudukan ia dekat denganku nanti di dalam surga. Pengen ziarah ke Madinah? Pengen? Punya uangnya enggak? Lah enggak berangkat atuh. Gampang, saya kasih tahu caranya. Ya. Baca surat Yasin. Ya, tiap malam Jumat 41 kali. Mampu? Enggak mampu? Udah baca surat tanah, udah ukur tanah, jual tanahnya. Yang kedua, isi doa ini adalah kita mohon kepada Allah agar di hari kiamat nanti kita memperoleh syafaatul uzma dari beliau. Bu, sholat yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, tahajud yang kita lakukan tiap malam selama kita hidup di alam dunia, baca Quran yang kita baca setiap hari, puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia itu tidak seberapa dibandingkan dengan syafaat Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Maka beruntunglah kalau di hari kiamat kita dapat syafaat beliau. Sholat yang kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah, betul? Coba saya nanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu tiap hari sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pertanyaan saya, kira-kira sholat yang telah bapak ibu kerjakan selama hidup dunia di hari kiamat nanti kira-kira akan diterima apa tidak oleh Allah? Kita nggak tahu, belum tahu, dan nggak akan pernah dikasih tahu. Ibadah-ibadah yang lainnya, apalagi kalau kita melakukan ibadahnya ada mengandung unsur riya, mengharapkan pujian dari manusia, itu pasti ditolak oleh Allah. Karena Allah mengharamkan kepada hambanya melakukan ibadah dengan riya. Bahkan orang yang melakukan ibadah kepada Allah tapi di hatinya ada riya, mengharapkan pujian dari manusia, itu nanti di akhirat oleh Allah akan dimasukkan, dibakar di dalam kobaran api neraka jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menegaskan, Inna Allah Taala qad harramal jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sungguh benar-benar mengharamkan surga untuk setiap orang yang ibadahnya ri. Makanya ibu mohon perlindungan kepada Allah dari kemasukan sifat riya. Allahumma inni a'udzubika minar riya fi jami' a'malina. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sifat riya di dalam setiap amal kebaikan yang kami lakukan. Ya Allah, jauhkan dari sifat riya. Karena sifatnya itu bisa menghantarkan kita, bisa menjerumuskan kita ke neraka, bukan ke sorga. Kenapa? Karena riya adalah syirkul asghar. Riya adalah syirik kecil, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kita beribadah kepada Allah tapi mengharapkan pujian dari manusia, itu kan syirik namanya, syirkul asghar, syirik kecil. Yang ketiga bu, isi doanya begini bu. Ini ibu-ibu kelihatannya udah mulai nggak konsen nih.
Udah mulai nggak connect nih. Jadi Pak Kiai ceramahnya jangan lama-lama, panas tahu. Dan perut lapar. Bu udah pada makan belum? Belum. Belum. Emang panitia mau ngasih makan sama ibu-ibu? Sedikit lagi Ibu, mohon keikhlasannya. Doa ini isinya kita mohon kepada Allah agar kita oleh Allah dipertemukan dengan Rasulullah, menemani Rasulullah di dalam sor. Masya Allah Bu, adalah merupakan kebahagiaan yang sangat agung, adalah merupakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Andai kata Allah bisa mempertemukan kita dengan Rasulullah di dalam sor, yang selama ini ajarannya kita ikuti, perintahnya kita amalkan, tentu kita sangat merindukan, ingin berjumpa dengan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tinggi harkat martabat derajatnya, bagaikan rembulan di malam purnama. Beliau sangat indah paras wajahnya, laksana cahaya terang benderang yang menerangi seluruh alam jagat raya. Beliau sangat dermawan, bak samudra luas biru membentang. Beliau tabah dan ulet laksana masa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Busiri. Begini Bu, Bu ikutin Bu deh. Ada apa Bu? Bu ada apa, lihat ke sono. Kok saya dicuekin Bu? Emang saya nggak ganteng apa? Bu, nih saya mau baca bait qasidah burdah dari Imam Al-Busiri. Ikuti Bu ya. Hafal nggak Bu? Hafal. Kalau hafal udah nggak usah mengikuti, langsung aja 1, 2, 3. Nah kalau nggak hafal ikutin ya. Kal badri bi syaraf, coba. Ketahuan belum makan, wayo banget. Kal badri bi syaraf. Suaranya mana? Keluarin dong suaranya. Kal badri bi syaraf. Wajahri bi taraf. Kal badri bi syaraf. Wajahri bi taraf. Wal bahri bi karam. Waduhri bi himam. Wal bahri bi karam. Waduhri bi himam. Waduhri bi himamin. Hafalkan Bu. Ulangi 1, 2, 3. Iya, mau beli sirup. Kamang bagi beli sirup. Kumang jaji ditarok. Tahu nggak Bu artinya Bu? Kalau diartikan begini Bu, kata Al-Imam Busiri dalam qasidah burdanya, kal badri pisarok, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggi martabatnya, tinggi pangkatnya, laksana rembulan di malam purnama. Wajahri pitarok, indah paras wajahnya. Tidak ada manusia yang paling terindah wajahnya. Tidak ada manusia yang paling tampan, yang paling ganteng, melainkan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Yang katanya Nabi Yusuf sangat ganteng, sampai Siti Julaiho tergila-gila, jatuh cinta, kasmaran sama Nabi Yusuf. Itu dibandingkan dengan ketampanan Nabi Muhammad, jauh masih tampan Nabi Muhammad. Manusia paling tampan paling nikmat memandang Nabi Allah Muhammad. Manusia paling mulia Nabi Allah Muhammad. Manusia
Nabi Allah paling Muhammad, tinggi derajatnya Nabi Allah yang Muhammad, namanya disebut, Nabi Allah nama Muhammad. beliau disebut tilang oleh para malaik, dikenal oleh para malaikat. Nama kita dikenal nggak? Nggak tahu deh. Jadi Nabi Muhammad itu tinggi martabatnya, laksana rembulan di malam purnama, indah paras wajahnya, laksana cahaya terang benderang, sangat dermawan, bak samudra luas biru membentang. Beliau orangnya dermawan. Beliau hidupnya tidak memikirkan kepentingan pribadi. Beliau lebih suka memikirkan umatnya. Salah satu bukti kecintaan beliau kepada umatnya, di saat beliau menjelang ajal akan tiba kepada beliau, turun malaikat Israel. Lalu kemudian beliau bertanya kepada malaikat Israel, "Ya Israel, aina Jibril?" Wahai Israel, mana Jibril? Enggak kelihatan. Yang selama ini selalu menemaniku, yang selama ini selalu mendampingiku, yang selama ini selalu mengawalku. Mana malaikat Jibril ya Israel? Kata malaikat Israel, sebentar lagi Jibril datang. Tak lama kemudian malaikat Jibril pun datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Wahai Jibril, kalau memang sebentar lagi ruhku akan diambil oleh Allah, kalau memang sebentar lagi ajalku akan berakhir, kemuliaan apa, kehormatan apa yang telah Allah berikan untuk umatku? Beliau tidak memikirkan istrinya, beliau tidak memikirkan keluarganya, tapi yang beliau pikirkan siang malam sampai beliau berdarah-darah untuk menyelamatkan umatnya, dicaci maki, dihina, dilempari dengan kotoran, diludahi, nggak apa-apa, beliau sabar demi menyelamatkan yang beliau tanyakan umatnya. Wahai Jibril, kehormatan apa, kemuliaan apa yang telah Allah berikan untuk umatku? Kalau memang aku sebentar lagi akan meninggalkan umatku, coba ceritakan, kabarkan kepadaku agar hatiku tenang meninggalkan umatku. Luar biasa kecintaan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Coba kalau kita yang mati, yang ditanya apa? Yang diomongin warisan tuh, sawah yang sebelah sana noh, blok alen itu buat si Komeng tuh. Itu istri bapak yang kedua, yang ketiga tuh buat Kiai Brigadier tuh. Sekali nama warisan yang kasih tuh. Rasulullah yang dipikirkan umatnya, yang ditanyakan umatnya. Kemudian malaikat Jibril menjawab, Bu. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, inna Allah ta'ala harramal jannata ala sa'il umam hatta tadkhula ummatuk." Wahai Muhammad, tenang. Sesungguhnya Allah, ini ada kabar gembira dari Allah untuk umatmu. Kata Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan surga untuk umat-umat yang lainnya, kecuali apabila umatmu sudah masuk ke dalam surga. Luar biasa. Kita umat yang terakhir, tapi di akhirat mendapatkan fasilitas, kemuliaan, barokahnya kita mengikuti Nabi. Dipersilahkan masuk surga lebih dulu dari umat-umat yang lainnya. Subhanallah. Bahkan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail di padang mahsyar, kata Allah, "Hei Jibril, hei Mikail, kau cari kuburan kekasihku. Kemudian setelah kau dapatkan kuburannya, dia akan hidup, akan bangkit. Karena manusia yang pertama kali akan aku hidupkan kembali adalah kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu kemudian ajak dia ke dalam surga. Kau bawa ke surga, kau kawal ke surga. Jadi Nabi Muhammad masuk surga dikawal oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Maka malaikat Jibril, malaikat Mikail mencari kuburan Nabi Muhammad. Tahu-tahu ada kuburan yang belah di dekat beliau berdua. Muncul Nabi Muhammad, bangkit, bangun Nabi Muhammad dari kuburannya.
seperti orang yang baru bangun tidur. Musab-musab kedua matanya. Lalu beliau nengok ke belah kanan, ada malaikat Jibril. Lalu beliau nengok ke belah kiri, ada malaikat Mikail. Kemudian beliau bertanya, ya Jibril, ya Mikail, di mana ini? Wahai Muhammad, ini di padang mahsyar. Ini hari kiamat, alhamdulillah sudah hancur. Terus bagaimana? Aku harus bagaimana? Harus kemana? Tenang Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk menjemputmu masuk ke dalam sor. Sebentar Jibril, sebentar Mikail. Umatku mana? Tuh ingat umatnya. Umatnya lagi ditanyain. Umatku mana ya Jibril? Aku nggak mau masuk surga, sebentar umatku masuk neraka. Aku nggak mau. Masya Allah. Nabi Muhammad pernah ditawarkan kekuasaan yang luas, jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, kekayaan yang banyak tak ternilai. Tapi Nabi Muhammad malah menangis. Kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kalau diartikan secara arti bebas, hei Muhammad, apapun yang kau inginkan, apapun yang kau mau, katakan kepadaku, kata Allah. Jika kau ingin menjadi king of king, raja di atas raja, maka aku akan menjadikanmu raja di seluruh alam jagat raya. Jika kau ingin gunung Uhud jadi bukit emas, akan aku jadikan emas untuk kamu. Apa kata Nabi? Ya Allah ya Rabb, ijan ya Rabb, la ardo wa wahidun min ummati minan. Ya Allah, apapun yang kau tawarkan, apapun yang akan kau berikan, berikan saja kepadaku. Pangkat, jabatan, kekuasaan, uang, harta, benda, berikan saja. Tapi semuanya itu tidak akan membuat hatiku senang sepanjang aku masih mendengar ada umatku yang di neraka. Itulah yang diperjuangkan oleh Nabi, keselamatan umatnya supaya semuanya masuk surga. Luar biasa, Nabi Muhammad telah membuktikan kecintaannya kita. Makanya kita nyumbang meludah di bang 10.000 mah kecil, gak ada apa-apanya. Bener gak? Ya 10.000 kalau pakai ongkos naik bis paling nyampe Serang, nggak nyampe surga. Para sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lainnya, mereka membuktikan kecintaannya kepada Rasul dengan mengorbankan nyawa. Kita mau enggak? Alhamdulillah, luar biasa. Ayo kita buktikan kalau kita cinta sama Nabi. Sebab orang yang benar-benar cinta sama Nabi itu ada jaminan masuk surga bersama Nabi. Beliau bersabda, man ahya sunnati faqad ahabani wa man abani kana ma'ifil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, dikala umatku dilanda kebejadan moral, dikala umatku dilanda krisis iman, tapi ia tetap komitmen, konsisten, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya, maka sungguh ia benar-benar mencintai aku, kata Nabi. Wa man ahabani kana ma'ifil jannah. Dan barang siapa yang benar-benar mencintai aku dan ia mampu membuktikannya kecintaan kepadaku diantaranya dengan mempertahankan dan mengamalkan sunnahku, kana ma'ifil jannah, kana mangka ono yasiman iku mais ikut tetap sarta ingsun fil jannah, ikut tetap di dalam sawarga, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam sor. Alhamdulillah. Jadi doanya begini Bu, doa yang tadi saya terangkan, doanya begini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rajukna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Kira-kira bisa ditangkap nggak nih? Ibu pernah dengar doa ini nggak? Bu jawab jujur, pernah dengar doa ini enggak? Jawab jujur, pernah dengar doa ini enggak? Enggak, bohong. Barusan dengar dari saya. Kan saya nanya pernah dengar enggak? Kan tadi saya baca, masa enggak dengar? Ma ibu bolot apa? Oh itu kata-kata jebakan Bu. Nah ini orang tukang ngejebak Bu. Pernah dengar Bu ya? Barusan dari saya Bu ya. Coba Bu kalau pengen apal ikutin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya
ziaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Ya Allah, berilah aku rezeki di dunia bisa berziarah ke makam Rasulullah sebelum kau aku wafatkan, dan di akhirat memperoleh syafaat beliau, dan di surga bisa melihat wajah beliau dan menemani beliau. Alhamdulillah. Jadi kita minta agar sebelum kita wafat oleh Allah dikasih kesempatan bisa berjalan ke makam Rasulullah. Yang kedua minta syafaat Rasul hari kiamat. Yang ketiga di surga kita diizinkan oleh Allah dipertemukan berjumpa dengan Rasulullah yang kita rindukan. Bu, rindu nggak pengen berjumpa Rasul, Bu? Rindu nggak? Mau ketemu? Sekarang apa nanti? Urusannya mati lagi deh. Iya Bu, sekali lagi Bu ya, biar hafal Bu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah segitu dulu aja, itu pasti hafal kan? Abang tak hafal mah aku mah tabi era aku, malu. Aja Pak ulangi, segitu aja dulu ulangi Bu. Allahumma sholli ala, terus wa ala ali Sayyidina, udah apalah. Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Yuk bareng-bareng sekali lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Terakhir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Ya Allah, berilah aku rezeki di alam dunia bisa berziarah ke makam Rasulullah, dan di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau, dan di dalam surga bertemu dengan beliau dan menemani beliau. Alhamdulillah. Hafalkan Bu ya. Ayo ibu-ibu yang berani maju ke depan hafal, saya kasih hadiah 100.000 nih. Tapi saya lihat dulu uangnya ada apa enggak ya. Bu ada 5.000. Oh enggak ada. Malu-maluin. Ada 5.000-an Bu, 4 lembar, nggak apa-apa Bu ya, 20.000 lumayan buat dibaso. Ayo anak-anak muda, anak remaja, remaji, santriawan, santriawati yang berani maju mengulangi doa yang tadi saya ajarkan, silakan maju ke depan. Anda berhak kalau apa? Tuh, 100.000 tuh dari panitia. 110. Iya, 50 buat saya. Masya Allah. Silakan saja pula, asal saja. Al-Mukarram, Ustaz Lain, Saiful Anwar. Ibu, dari panitia Bu, serah lu. Ini kayaknya Pak Hendi mau nih kayaknya. Berarti Pak Hendi dulu yang ngulangin. Terima kasih Pak RW. Aduh Pak RW, mudah-mudahan masuk surga ya bersama peci-pecinya, bersama HP-HP-nya masuk surga. Nih yang mau 110.000, doa yang tadi saya ajarkan ulangi di sini. Kalau hafal, kalau lancar, berhak uang ini milik Anda. Ayo, ayo bebas. Mau nenek-nenek boleh, kakek-kakek boleh, bapak-bapak boleh, ibu-ibu boleh, ya. Para gadis boleh, jejaka boleh, perawan boleh, janda boleh, duda boleh, pelajar boleh, santri boleh. Ayo, lumayan ini. Kalau nggak ada yang ngambil, berarti buat saya ini. Kan saya yang hafal kan. Ayo, ulangi lagi ya. Saya ulangi nih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Itu ada yang angkat tangan kerudung warna biru, silakan sini. Itu perawan apa nenek? Ayo sini. Tadi ngangkat tangan.
Oh, garuk-garuk kepala. Nggak ada. Saya ulangi lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Kalau nggak ada, nanti yang suruh maju sama saya santri saya pasti hafal dia. Karena udah diajarkan. Itu santri saya tuh ada tuh, ini santri saya tuh. Dia udah ngiler lihat uang tuh. Tapi sama dia sebenarnya saya tahu sebenarnya dia udah pengen maju. Tapi sama saya nggak diizinkan. Biar orang sini aja dulu. Ayo. Ada? Mana? Ayo silakan ke depan. Oh di situ kurang jelas Bu. Atau di sini Bu, di sini ya. Biar pakai mic gitu Bu. Cek. Nah pakai mic. Jemaah. Biar jelas. Bacanya yang pelan Bu ya, biar jelas kedengarannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bentar Bu, bentar, sabar. Tenang. Tenang, sabar Bu. Ini uang gak kemana. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Ayo silakan Bu. 3, 2, 1. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.